Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ilmi ziraah. Pasal tentang ilmu pertanian. Jadi begini ya, orang-orang kalau belajar atau memahami Al-Quran itu jangan membuat persepsi bahwa Al-Quran itu selesai. Jangan. Jadi Al-Quran itu berkembang, tumbuh. Pengetahuan-pengetahuan yang didapat di dalamnya. Maka di sini kita bisa kategorikan ada dua ilmu. Yang satu itu berhenti, dalam tanda petik tidak tumbuh. Yang satu tidak pernah berhenti, artinya selalu tumbuh. Apa ilmu yang berhenti? Ilmu tentang ibadah, dalam arti makhluk. Sholat dari dulu ya, zuhur sekian rakaat, 4 rakaat, asar 4 rakaat, selesai. Kemudian apa berkembang, berkurang? Tidak, ya begitu saja, selesai di situ. Puasa Ramadan selesai di situ. Tapi ada ilmu yang selalu tumbuh, tidak pernah selesai, dan itu kita pelajari karena ada sesuatu yang terus baru. Anyar. Apa? Teknologi. Termasuk teknologi pertanian. Iya kan? Faslun fi ilmi ziraah. Fasal tentang ilmu pertanian. Dulu tanaman-tanaman itu sangat-sangat konvensional cara menanamnya, kemudian siklus panenannya. Nah, sekarang berkembang sekali. Teknologi pertanian luar biasa untuk mencukupkan kebutuhan makan orang sedunia. Teknologi pertanian selalu menyajikan tanaman-tanaman yang modern, yang cepat, yang hebat. Dulu padi itu 1 kali setahun, sekarang 3 kali, bahkan nanti bisa 6 kali. Kalau sekarang pertanian tuh padi misalkan horizontal dan itu ngabisin tanah 1 hektar ya 1 hektar. Tapi ada nanti saatnya namanya pertanian vertikal, di mana 1 hektar menjadi 4 hektar, tanamannya ke atas. Lalu bagaimana cara mengelola tanaman ke atas jadi 4 lantai, ya, 4 tingkat, 1, 2, 3, 4, berarti 4 hektar kan? Hasilnya sama, kali 4. Lah coba, saya kira itu tidak mustahil. Ada hidroponik dan seterusnya, macam-macam lah. Itu terus berkembang ilmu-ilmu itu. Makanya jangan sampai orang belajar Al-Quran berhenti hanya di satu ilmu. Yang berhenti itu ilmu yang tidak tumbuh itu, tapi harus mengembangkan ide-ide terinspirasi daripada ilmu-ilmu yang tumbuh, teknologi. Nah, ini pertanian. Kemarin dikatakan namanya pertanian tumpang sari, anggur dan kurma. Lu kenapa kok anggur? Di sini disebutkan hal ta'lam, apakah kamu tahu anna nabatal inab, bahwa tumbuhan anggur itu minan nabat adh-dhaifah bisuhulah tatalifu indama takun hunaka riyahun. Ya, bahwa tanaman anggur itu minan nabatat adh-dhaifah, termasuk golongan tanaman yang lemah, yang gampang yang mudah rusak karena angin misalnya, atau tobiyah ukhroh, atau karena pengaruh-pengaruh alam yang lain. Minas sahal jidan isqatul inab, hingga kemudian buah itu mudah jatuh. Binta ta'arudi lirriyah walidzalik tahtaj ila nabatin hitoin. Karena anggur itu tanaman yang lemah, buahnya sering berjatuhan, ya kan? Maka anggur itu memerlukan tanaman pelindung, namanya nabatin hitoin. Ini untuk pertanian. Makanya di situ kenapa anggur, kenapa kurma? Karena anggur itu jenis tanaman yang lemah, kena angin mudah rusak, gitu ya. Dia perlu tanaman pelindung. Nah, apa tanaman pelindung? Ini at-tamar wa ahadu anwa'in nabatat al-qawiyah. Kurma itu jenis tanaman yang kuat. Haitu yatimu daf'u judzuhi bi quwwatin fil ardi hatta yanhar aw yatali bi suhulatin. Nah, ini kamu tahu bahwa tanaman kurma itu tanaman yang kuat, yang akarnya, ya kan, menghujam, mengikat di tanah hingga tidak mudah goyah. Tahunan dia bisa hidup, nggak mudah mati, nggak mudah layu. Li'annahu bisorfin nadhar an qonian hamya, karena memang dia tahan terhadap cuaca,
tahan terhadap suhu. Fa inna tamur setaufar aidan takholan kabir li asibya. Bahwa tanaman kurma itu adalah tanaman yang kategorinya adalah sebuah investasi masa depan bagi pemiliknya. Makanya sampai hari ini ada namanya kebun kurma Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan tuh ahli pertanian betul. Kenapa? Karena sampai sekarang peninggalannya masih utuh dan berkembang sedemikian rupa sampai kemudian menghasilkan bukan hanya tanaman tapi properti juga. Hotel Utsman di Madinatul Munawwarah. Dan bahkan satu-satunya sahabat yang punya rekening yaitu sahabat Utsman bin Affan. Dari mana properti hotel dimiliki Utsman? Dari pertanian. Jadi apa artinya? Dari pertanian ini bisa membeli properti-properti yang lain, bisa berkembang, bisa melakukan konsep-konsep pengembangan. Seperti ada seorang pengusaha di Banyuwangi, Allah yarham Haji Ridwan, waktu kebun, punya anak namanya Haji Kusairi, satu-satunya anak. Dia dari pertanian. Tapi hari ini bisnis daripada keluarga Haji Ridwan yang sekarang sudah jatuh ke anak, ke cucu, itu sudah berkembang. Dari pertanian itu apa? Ke properti, perumahan, ke pom bensin, ke bisnis-bisnis yang lain. Masya Allah, luar biasa itu. Jadi pertanian itu jangan dikira sesuatu yang lemah. Itu kuat, itu kuat. Dari pertanian Haji Ridwan bisa sekarang asetnya berkembang ke sektor-sektor lain. Makanya ada penting ya hilirisasi pertanian.